Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 2 PTKN, lebih tepatnya di bulan September dan juga di bulan Januari. Di sini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian dari kelompok 1, 3, 4, 5, dan 6. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah tentang asas wawasan Nusantara. Kita langsung ke pertanyaan aja ya. Jadi pertanyaan dari kelompok 1 itu adalah bagaimana upaya yang harus kita lakukan sebagai pelajar untuk menjaga wawasan Nusantara? Jelaskan menurut pendapatmu. Jawaban nomor 1 adalah yaitu wawasan Nusantara harus dijadikan pedoman, acuan, tuntutan, dan arahan bagi setiap warga negara. Jadi wawasan Nusantara ini menjadi pola mendasari cara bersikap, berpikir, dan bertindak dalam menghadapi dan menyikapi berbagai permasalahan. Jadi di sini kita simpulkan bahwa peranan sebagai pelajar, siswa memiliki peranan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara dalam kehidupan. Siswa memiliki peranan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara dalam Diulang. Kedobel itu. Kedobel. Salah. Iya salah. Apa? Iki kok dia kelompok 1 itu sing bagaimana? Memang ada yang tidak. Oh, bagaimana upaya? Gak apa-apa, jangan panik. Kita ulang, oke. Pertanyaan pertama adalah bagaimana upaya yang harus kita lakukan sebagai pelajar untuk menjaga wawasan Nusantara? Jelaskan menurut pendapatmu. Jadi jawaban yang soal 1 yaitu wawasan Nusantara harus dijadikan pedoman, acuan, tuntutan, dan arahan bagi setiap warga negara. Jadi wawasan Nusantara ini menjadi pola yang mendasari cara bersikap, berpikir, dan bertindak dalam menghadapi dan menyikapi berbagai permasalahan. Jadi di sini kita simpulkan bahwa peranan sebagai pelajar yaitu siswa memiliki peranan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara dalam kehidupan, yaitu 1. Mendukung persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 2. Memupuk rasa berkemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama. 4. Mendukung terwujudnya keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. 5. Memiliki kemampuan berpikir dan bersikap rasional, bersikap dinamis, dan memiliki pandangan luas sebagai intelektual. Yang terakhir yaitu mempunyai wawasan tentang kesadaran bangsa dan bernegara untuk membela negara dengan berlandaskan cinta tanah air dan masih banyak lainnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan kedua, wawasan Nusantara didefinisikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan. Jawabannya adalah wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan arah dalam menentukan segala tindakan, keputusan, kebijakan, dan perbuatan penyelenggara negara maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berketuhanan, berperi kemanusiaan, bersatu, berdemokrasi, dan berkeadilan sosial. Yang dapat kita simpulkan bahwa cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara berdasarkan UUD 1945 yang menjiwai penyelenggaraan negara dalam mencapai tujuan nasional. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Jadi di pertanyaan ketiga ini dia memberikan 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang wawasan Nusantara dan apa tujuan dari wawasan Nusantara tersebut? Pertanyaan kedua, menurut pendapatmu, seberapa penting wawasan Nusantara bagi kehidupan kita dan apakah berpengaruh kepada kehidupan kita? Dilihat dari fungsinya, wawasan Nusantara ada untuk menjadi pedoman dan motivasi guna mewujudkan tujuan nasional yang dicita-citakan rakyat Indonesia. Contoh penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, menumbuhkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air. Yang ketiga, menghargai tiap perbedaan yang ada. Dalam bidang politik, melaksanakan pemilu dengan adil dan demokratis. Hukum Indonesia dijadikan pedoman dalam hidup sehari-hari. Bidang ekonomi, melaksanakan pembangunan ekonomi yang adil dan merata. Sektor ekonomi berorientasi pada pemerintahan, industri, serta pertanian.
Masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Bidang sosial, menghormati dan menghargai perbedaan serta keberagaman yang ada. Melestarikan kebudayaan lokal, menjaga keberagaman di Indonesia. Bidang pertahanan dan keamanan, membentuk sikap disiplin dalam membela tanah air. Meningkatkan rasa persatuan dan solidaritas dalam masyarakat dan membangun sarana dan prasarana yang bertujuan meningkatkan pertahanan dan keamanan wilayah serta negara. Wawasan Nusantara penting bagi bangsa Indonesia karena dapat menjadi pedoman, dorongan, motivasi, dan rambu-rambu dalam menentukan segala keputusan, kebijaksanaan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat maupun daerah untuk seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Nilai dari wawasan kebangsaan terwujud dalam kesatuan dan persatuan bangsa dengan 6 dimensi manusia yang memiliki sifat mendasar serta fundamental, yaitu sebagai berikut. Penghargaan pada harkat serta martabat manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tekad bersama untuk memiliki kehidupan dengan berbangsa yang bebas, bersatu serta bebas. Mencintai tanah air dan bangsa. Memiliki karakter setia kawan sosial dan masyarakat yang bersikap adil maupun makmur, demokrasi maupun kedaulatan rakyat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Jadi pertanyaan keempat itu adalah sebutkan dan jelaskan implementasi mengenai asas tujuan yang sama dalam kehidupan sehari-hari menurut bahasamu sendiri. Jadi kita udah ngerangkum dari beberapa artikel. Yang kita dapat itu asas wawasan Nusantara diperlukan agar semua penduduk negara Indonesia tetap taat dan setia terhadap komponen pembentuk bangsa Indonesia. Kepentingan yang sama ketika masih dijajah oleh pihak kolonial Belanda, kepentingan bersama bangsa Indonesia dalam menghadapi para penjajah demi memperoleh kemerdekaan dan kebebasan. Untuk saat ini, bangsa Indonesia tidak lagi menghadapi penjajahan fisik. Masalah yang dihadapi saat ini lebih mengarah pada adu domba untuk memecah belah bangsa. Lalu yang kedua ada keadilan, di mana asas keadilan itu merujuk pada kesesuaian pembagian hasil kekayaan Indonesia dengan adil, baik itu untuk perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Lalu yang ketiga ada kejujuran, yaitu asas kejujuran merujuk pada keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan realitas dan ketentuan yang berlaku. Lalu ada solidaritas, yang dimana asas solidaritas ini merujuk pada kegiatan berupa kerjasama, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa harus meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Lalu selanjutnya ada kerjasama. Asas kerjasama ini berhubungan dengan adanya koordinasi dan saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan kerja kelompok, baik itu kelompok kecil maupun besar, sehingga tercipta sinergi yang lebih baik. Lalu ada kesetiaan. Dalam buku Kewarganegaraan dan Masyarakat Medani pada tahun 2019, karya Heri Herdiawanto dan kawan-kawan dijelaskan bahwa asas kesetiaan berhubungan dengan kesetiaan terhadap kesepakatan bersama tentang bangsa Indonesia. Kesepakatan bersama tersebut meliputi kesepakatan yang mulai dirintis dari Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Oke, terima kasih Caca. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Jadi sebenarnya kelompok 1 ini ngasih kita 2 pertanyaan. Cuman kebetulan pertanyaan yang pertama itu sama kayak jawabannya tuh sama kayak yang dijawab Wahyu tadi. Jadi kita langsung skip ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaannya adalah, mengapa wawasan Nusantara begitu penting bagi keberlangsungan NKRI itu sendiri? Bila pada kenyataannya begitu banyak yang tidak memperdulikannya, namun kenyataannya NKRI tetap aman sentosa hingga detik ini. Jadi, pengertian wawasan Nusantara sendiri adalah bagaimana cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Cara pandang wilayah dalam pengertian wawasan Nusantara meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
Sedangkan kelompok kerja Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional pada tahun 1969 menjelaskan bahwa pengertian wawasan Nusantara adalah suatu cara pandang serta sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungan yang beragam serta bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan serta juga wilayah di dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara untuk dapat mencapai tujuan nasional. Tujuan wawasan Nusantara Indonesia keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling menghormati. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam maksudnya adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan terus-menerus mengupayakan dan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Oke, terima kasih Hansal. Maaf ya guys, sebenarnya di balik layar ini rame karena ada kelompok piro? Ada kelompok 5 juga. Kita take di satu tempat yang sama. Terus kebetulan ada anak kecil namanya Rean. Ini Rean. Tuh ada Rean. Say hi. Tangan ya. Lu ketawa. Jadi kalau kalian ingat yang aku ngefoto Grace, Cus, dan Rean itu di hari dimana kita lagi bikin video ini. Segitu aja sih dari kelompok 2. Semoga membantu dan menjawab pertanyaan kalian. Kalau ada salah kata kita mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah Rean. Akulah yang benar.